gampang banget tuh, cepet banget turunnya, mulai dari 53 ke 42 kilo itu cepet banget. Bahkan nggak sampai 6 bulan, kayaknya aku 3 bulan aja udah turun sih itu, udah balik lagi kayak semula gitu. Hai guys, kenalin nama aku Nanda. Aku seorang dokter di klinik estetik yang punya banyak banget hobi. So, expect to find so many random things here because this is my diary. Oke, jadi ceritanya kemarin tuh ada yang nanyain, Nan, kamu tuh kok bisa sih anaknya udah 3 tapi badannya segitu-segitu aja? Nggak heran sih kalau misalnya ada yang nanya gitu, karena dulu waktu SMA aku tubuhku seperti ini, dan sekarang udah anak 3 badanku tetap segini. Awalnya sih aku ngira ini tuh semua tentang genetik, karena ibu aku badannya juga kecil, jadi beliau tuh badannya kecil, lengannya juga kecil seaku gini. Jadi karena ngelihat ibuku yang badannya kecil dengan lemak yang hanya menumpuk di bagian perut, aku berpikir bahwa oh ya mungkin memang badanku segini karena genetik gitu. Tapi kemudian aku tuh nemuin beberapa fakta kalau oh ternyata nggak cuman genetik loh yang efek di aku, karena aku juga sempat nambah berat badanku sempat nambah, badanku tuh sempat gede, aku ada beberapa stretch mark juga di bagian paha yang menandakan bahwa badanku tuh sempat besar kemudian dia mengecil lagi gitu. Jadi aku semasa hamil kemudian melahirkan itu beratku mentok paling tinggi di angka, aku agak lupa sih, 51 atau 53 ya. Tapi setelah habis itu menyusui dan sebagainya, itu bisa balik lagi sampai sekarang di angka 42 kilo. Aku menyadari ada beberapa kebiasaanku, ada beberapa lifestyleku yang ternyata sulit dilakukan oleh orang lain. Gini maksudnya, jadi ada beberapa orang yang mengalami kesulitan menurunkan berat badan gitu kan. Terus setelah aku ngelihat lifestylenya mereka, oh iya ternyata memang ada beberapa perbedaan dengan cara hidupku selama ini. Jadi mungkin perbedaan cara hidup itu yang bikin proses penurunan berat badan kami itu jadi berbeda. Beberapa lifestylenya yang aku sadari itu, yang pertama adalah aku tidak memiliki ikatan emosional terhadap makanan apapun. Beberapa orang itu ada yang dia mengalami kesulitan untuk menghentikan dirinya untuk memakan sesuatu. Misal doyan banget sama kerupuk, akhirnya setiap kali makan wajib ada kerupuk. Kalau nggak ada kerupuk rasanya belum makan. Akhirnya walaupun makanannya ini udah habis, kemudian ada kerupuk datang, bisa-bisa dia akan makan lagi demi makan si kerupuk ini. Kalau misalnya orang Indonesia nih kebanyakan harus banget makan nasi, even dia udah makan bakso, udah makan mie, udah makan roti, tapi kalau belum nasi itu tuh ngerasa belum makan. Nah di aku ini tuh nggak pernah kejadian dari kecil. Kayak kalau misalnya aku udah makan roti dan aku kenyang, ya sudah, that's enough. Aku nggak akan pengen makan nasi atau yang lain-lain lagi gitu. Atau di beberapa orang yang lain, misalnya aku lagi sedih, aku lagi bad mood, apa yang aku harus lakukan? Aku akan makan coklat supaya moodku kembali, seperti itu. Nah itu nggak pernah kejadian di aku. Aku nggak pernah mendapatkan comfort, sesuatu yang bikin aku comfortable itu makanan, itu nggak pernah deh. Nggak ada makanan yang bikin aku comfortable. Jadi aku tuh nggak pernah misalnya merasakan suatu emosi kemudian aku mencari makanan, aku melarikan diri ke makanan, itu hampir nggak pernah. Seingat aku sih nggak pernah. So I think kebiasaan seperti ini, kebiasaan untuk menyadari bahwa sebenarnya kita ini cuman pengen tapi tidak butuh makan, itu yang harus dimilikin untuk menjaga berat badan. Kebayang nggak sih? Kayak kalau aku udah nggak lapar, ya udah aku nggak usah nambah makan. Kalau aku udah nggak lapar, ya udah aku nggak perlu makan coklat. Kalau aku sedih, ya aku akan menyelesaikan kesedihanku itu dengan hal lain, entah itu tidur, entah itu curhat, entah itu mendengarkan musik atau berolahraga atau apapun, tapi bukan dengan makan, kecuali memang lagi lapar. Itu sih, itu kebiasaan pertama yang ada di aku. So I have no any emotional relationship with any food gitu ya. Kemudian yang kedua, aku tuh gampang banget buat berhenti makan. Kayaknya ini juga nyambung sih sama yang pertama. Contohnya kayak gini ya, misalnya aku tuh lagi makan berdua sama suami, aku tuh bakal pesen 2 porsi, yang supposedly satu buat aku, satu buat suamiku. Tapi karena kami tuh makan selalu sepiring berdua, jadi kan aku suapin tuh ya, suamiku aku suapin. Piring pertama itu untuk berdua. Nah, setelah selesai piring pertama, somehow aku kenyang. Jadi di piring yang kedua ini aku juga akan ikut makan. Biasanya aku bakal tawarin ke suamiku, kamu nambah piring kedua ini nggak? Kalau dia bilang nambah, yaudah aku lanjutin buat suapin dia. Tapi aku nggak akan makan karena perutku udah kenyang. Aku udah netral. Jadi aku nggak pernah merasa harus menghabiskan makanan yang ini. Karena buat aku makanan yang kedua ini bisa dimakan nanti. Atau kalau misalnya dia yang tipenya tahan lama,
bisa disimpan di kulkas, dimakan besok. Atau sejelek-jeleknya, dia bisa aku kasih makan ke kucing liar tuh di depan rumah. Kayak gitu. Jadi aku tidak pernah merasa ada kewajiban untuk makanan yang ada di depanku harus habis saat ini juga. It never crossed in my mind. Jadi mungkin karena itu akhirnya porsi makanku jadi kejaga. Di saat perutku udah netral, aku udah nggak lapar dan aku belum terlalu kenyang, I will stop my eating gitu. Yang ketiga, aku hampir nggak pernah ngebatasin jenis makanan, kecuali yang haram ya, jelas. Cuman kayak beberapa orang kan, aku nggak mau makan karbo sama sekali, atau aku nggak minum manis sama sekali gitu ya. Aku nggak bisa kayak gitu, soalnya semakin dilarang itu rasanya aku tuh semakin pengen. Jadi aku pernah dulu waktu hamil itu aku alergi sama kacang. Jadi kacang tanah, tiap kali aku makan kacang tanah itu aku urtikaria, gatal sebadan gitu kan. Akhirnya kan aku sama sekali nggak bisa makan kacang nih. Dan itu rasanya aku pengen banget makan kacang. Semua makanan yang ada kacangnya itu rasanya aku tuh kayak ngiler banget kalau misalnya ngelihat mereka. Akhirnya setelah selesai hamil aku tuh nyoba makan kacang lagi dan nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya next weeknya aku tuh kalap, aku makan kacang tuh sampai 2 bungkus. Akhirnya apa? Ya aku alergi lagi, alerginya kambuh lagi gitu karena terlalu banyak antigen yang masuk ke dalam tubuhku. Belajar dari situ aku tuh kayak menyadari bahwa manusia tuh nature-nya emang kayak gitu ya. Semakin dilarang itu rasanya semakin pengen. Akhirnya sekarang aku tuh nggak pernah melarang diriku ketika aku pengen makan sesuatu. Misalnya aku lagi pengen minum yang manis-manis, minum boba, I know that it's bad for my skin, for my health, for my kadar gula darah gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau misalnya cuma sekali kan ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau aku lagi pengen banget minum boba-boba, yaudah aku bakal minum itu. Tapi minuman ini kan udah bikin kenyang ya sebenarnya. Dia ada susunya, dia ada karbohidratnya dari si tepungnya boba itu, dia udah ada gulanya. Jadi sebenarnya energi yang diberikan kepada tubuh kita itu udah sangat mencukupi secara energi, bukan nutrisi ya. Oke, tolong dicatat. Dan dia sudah memberikan rasa kenyang kepada aku. Jadi ketika aku sudah minum boba dan aku merasa this is enough dan aku udah cukup kenyang, yaudah aku nggak akan makan yang lain lagi. I mean aku nggak akan makan boba kemudian di sampingku aku sambil makan mie ayam gitu. Itu jarang banget kejadian kecuali aku memang bener-bener pengen. So basically I have to pick either aku mau makan yang manis-manis atau sekalian aja aku makan berat yang lengkap, makanan lengkap kayak main course gitu. Karena ketika aku sudah makan main course dan perutku kenyang, aku nggak akan bisa minuman si boba lagi ini karena ya perutnya udah penuh, energinya udah tercukupi dan aku sudah tidak lapar gitu. Atau aku minum boba aja, tapi berarti aku nggak bisa makan si main course ini. Atau aku bisa makan dua-duanya, jadi aku makan main course plus minum boba, tapi dengan porsi yang masing-masing dikurangin. Karena balik lagi, perutku udah nggak bisa nampung itu. Yang terakhir, aku tuh hampir nggak pernah nahan lapar kecuali wajib alias lagi puasa. Kenapa? Karena begitu aku menunda makanku, jadi misalnya nih aku lapar, terus aku ngerasa tapi kan ini belum waktunya makan siang gitu ya, dan itu aku tunda sampai waktunya makan siang. Akhirnya ketika waktunya makan siang itu aku ngerasa terlalu lapar dan akhirnya apa yang aku makan itu jadi berlebihan porsinya. Aku makan satu porsi yang biasanya itu cukup ke aku, ketika aku dalam kondisi kelaparan ini tuh rasanya kurang. Aku belum cukup makan ini, tubuhku masih gemeteran, aku masih butuh lebih banyak gula. Akhirnya makanku jadi lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi ya sebisa mungkin sekarang aku tidak pernah menunda makanku. Misalnya laparku jam 10, yaudah aku akan makan jam 10. Nanti misalnya aku jam 2 aku udah lapar lagi, aku bakal makan lagi dengan porsi makan yang disesuaikan dengan kadar laparku, kayak gitu. Jadi aku akan tetap makan ketika aku lapar tanpa membatasi jamnya, tanpa membatasi porsinya. Satu-satunya yang ngebatasin porsinya itu bukan timbangan kalori atau bukan porsi di piringnya, tapi yang ngebatasin porsinya adalah perutku sendiri, rasa kenyangku sendiri. Kayak gitu sih. Aku rasa itu beberapa hal yang ternyata di beberapa orang belum bisa menerapkan ini sehingga mengalami kesulitan untuk mengontrol berat badannya. So I hope if you suffer from a weight loss problem, kayak susah banget buat nurunin berat badan, mungkin kalian bisa mencoba hal-hal ini deh sehari-harinya. I know this may not be an ideal one, jadi mungkin nggak bisa nurunin berat badan dengan cara yang cepat. Gimana ya? Ini tuh salah satu gaya hidup yang sangat bisa diterapkan dengan mudah dan mungkin bisa dikombinasikan dengan cara-cara diet kalian yang lain. Tapi basicnya
ini itu menurutku kalian mesti punya sih. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang dikoreksi, feel free to comment below and see you on the next diary.